Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Kita teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar pendataan ya, atau update data untuk tenaga honorer atau non ASN tahun 2024 ini ya teman-teman. Nah, di dalam kesempatan kali ini nanti kita akan membahas ya terkait permasalahan-permasalahan atau informasi-informasi yang mungkin Bapak Ibu alami ya. Yang pertama, mungkin belum dapat notifikasi WA ya. Jadi setelah dimasukkan NIK maupun nomor KK, ditunggu-tunggu ya, sudah memasukkan nomor HP, masukkan email ya, tapi belum dapat notifikasi WA. Nanti apa yang harus dilakukan? Yang berikutnya teman-teman, ini data tidak ditemukan ya, mungkin muncul notifikasi seperti ini ya. Jadi mohon maaf, kami tidak dapat menemukan data Anda ya. Terus yang berikutnya ada juga yang gagal login. Nah, nanti teman-teman di sini sudah ada informasi ya bagi rekan-rekan yang mungkin belum dapat notifikasi WA ataupun gagal login ya. Teman-teman nanti bisa menggunakan password yang sudah diberikan informasinya. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang sudah selesai ya, yang sudah mencetak ya bukti pemutakhiran data di untuk tenaga non ASN di Kemenak atau Kementerian Agama tahun 2024 ya, selamat teman-teman ya, dan mungkin bisa membantu teman-teman yang lainnya yang mungkin masih terkendala. Terus berikutnya yang masih seperti ini ya, mungkin ada notifikasi, mohon maaf, data tidak ditemukan dan lain-lainnya. Nah, nanti apa yang harus dilakukan ya, mengingat pendataan ini adalah datanya diambil dari tahun 2022 kemarin ya, saat pendataan non ASN di BKN. Terus kalau kita lihat di dalam surat edaran ya, di pemutakhiran data berdasarkan surat edaran resminya, bahwa batas waktu ya untuk pemutakhiran itu adalah 5 April 2024. Nanti kita akan bahas bagaimana yang belum dapat notifikasi WA, terus passwordnya apa yang digunakan ya. Misalkan nanti gagal untuk registrasi, kita akan bahas di video ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik, kalau jika baca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita akan bahas terkait dengan solusi dan info penting terkait dengan pemutakhiran data tenaga honorer atau non ASN ya di Kementerian Agama atau Kemenak di tahun 2024 ini. Oke, yang pertama kita bahas untuk data yang tidak ditemukan ya. Terus mungkin belum dapat notifikasi email ya ataupun dari notifikasi WA. Nanti kita akan bahas di sini. Oke, yang pertama di PDM ya atau PDM non ASN kemenak.go.id ini sebenarnya sudah ada informasi ya terkait dengan teman-teman yang tidak dapat notifikasi WA ataupun email, sehingga mereka mungkin belum bisa melakukan login ya atau masuk. Nah, mungkin masih banyak yang terkendala di sini ya teman-teman, di registrasi ya. Nah, di dalam form registrasi kan harus memasukkan nomor WA, memasukkan email, dan ternyata ketika memilih CAPTA ya, itu ternyata ketika dicentang juga masih salah dan sebagainya ya. Nah, ini nanti kita akan berikan informasinya. Yang pertama di sini sudah dijelaskan ya di dalam PDM atau link-linknya ya. Jadi link untuk mengupdate datanya. Di sini yang pertama diberikan informasi terkait dengan pemutakhiran data secara mandiri ya tenaga non ASN di Kementerian Agama tahun 2024. Yang mana yang pertama di sini portal PDM ini telah stabil. Nah, kalau sebelumnya kan ini diakses muter-muter terus ya teman-teman ya. Jadi dia loading terus sampai dia tidak bisa dibuka ya, mungkin karena mungkin servernya masih trouble ya, mungkin belum storage-nya ya, atau mungkin terlalu banyak data ya sehingga dia ngeload datanya lama. Nah, di sini dijelaskan portal PDM ini telah stabil dan dapat digunakan untuk pemutakhiran data secara mandiri bagi peserta yang telah mendapatkan akses password melalui pesan WhatsApp. Jadi, memang kemarin waktu registrasi ya, ketika registrasi, nah itu kan memasukkan beberapa data ya. Nah, ketika data dimasukkan, nah nanti di sini akan mendapatkan akses password ya. Nah, ternyata di sini banyak sekali teman-teman ya, banyak sekali yang belum mendapatkan pesan ini. Nah, data tersebut berupa ini data yang diupdate ya atau yang diperbarui ya, foto formal terbaru, data pribadi, alamat agama dan sebagainya, riwayat pendidikan beserta bukti scan asli atau legalisir, atau pernyataan dari dinas instansi yang berwenang ya, misalkan MI, MTS, MA, setara, wajib diisikan dan berjenjang. Riwayat pekerjaan dari awal hingga akhir ya, dari awal hingga akhir.
pengabdian pada instansi Kementerian Agama beserta bukti scan asli legalisir penyataan dari instansi yang berwenang. Yang berikutnya adalah SPJTM ya. Format akan diunggah pada dashboard peserta. Ini sudah kemarin sudah kita berikan formatnya teman-teman ya. Jadi formatnya kemarin kita sudah upload ya di mastiukdr.com. Kalau kita lihat di dalam Smart Artikel ya, di sini sudah ada surat SPJTM untuk tenaga honorer non ASN Kemenak di tahun 2024. Terus yang berikutnya bagi peserta yang telah registrasi ya, nah ini namun belum mendapatkan konfirmasi WhatsApp dapat memantau secara berkala ya pada pesan masuk email yang telah didaftarkan. Jadi notifikasi ini kalau kita lihat berarti ada dua teman-teman ya. Jadi bisa melalui WA, bisa melalui email. Jadi mungkin kalau yang belum dapat WhatsApp ya, konfirmasi di WhatsApp, teman-teman bisa cek di email. Nah, email itu kan ada beberapa info ya, ada di kotak masuk, terus ada di coba cek di spam ya. Jadi selain di kotak masuk utama ya teman-teman, itu coba dicek di bagian spam ya. Jadi biasanya ketika ada email masuk itu juga masuk di spam. Nah, bagaimana ketika dua-duanya belum masuk, Pak? Misalkan di WA juga nggak ada, di inbox ya, kotak masuk juga belum ada, di spam juga nggak ada. Nah, nanti kita cek di solusi kedua. Nah, terus berikutnya bagi peserta yang salah memasukkan nomor WhatsApp atau email ya, mungkin terburu-buru ya, atau mungkin kurang teliti, ini dapat berkomunikasi dengan admin satuan kerja. Ini ya, jadi nanti teman-teman coba biasanya kalau di dinas pendidikan ada ada dinasnya ya. Mungkin nanti teman-teman bisa datang di bisa cari informasi di dinas kabupaten atau kota ya, atau mungkin yang SMA SMK ya mungkin bisa cari informasi di dinas pendidikan lah, di sesuai kewenangannya. Terus terkait hal teknis pemutaran data dapat berpedoman pada video tutorial yang telah disediakan. Jadi ini ya, jadi bagi teman-teman coba yang belum dapat WA ya, coba dicek di email ya, di kotak masuk, atau coba dicek di spam. Paham ya? Terus berikutnya lah ini bagaimana dengan yang gagal-gagal passwordnya atau belum dapat notifikasi password ya. Nah, di sini sudah dijelaskan. Nah, ini ada informasinya ya, informasi update-nya, yaitu bagi tenaga non ASN Kementerian Agama yang telah melakukan registrasi ya, registrasi di portal PDM namun belum mendapatkan password ya melalui WhatsApp atau email. Nah, ini silahkan masukkan nomor kartu keluarga sebagai password. Nah, paham ya? Jadi sekarang sudah ada solusi bagi yang belum mendapatkan email ya atau WhatsApp. Nah, teman-teman untuk loginnya atau untuk passwordnya itu bisa menggunakan nomor kartu keluarga sebagai password. Nah, selanjutnya tenaga non ASN diwajibkan untuk mengubah password sebelumnya demi keamanan. Ya, jadi ketika sampai sekarang mungkin belum dapat WhatsApp atau belum dapat email ya, jadi teman-teman passwordnya bisa menggunakan nomor kartu keluarga ya, dijadikan sebagai password. Tetapi ketika telah melakukan registrasi, jadi registrasinya harus berhasil dulu, nanti baru bisa digunakan ya. Nanti silahkan dicoba. Nah, di sini teman-teman apabila ini yang masih terkendala, misalkan data tidak ditemukan ataupun yang lainnya ya, atau yang lainnya. Nah, teman-teman di sini apabila mengalami kendala login, Anda dapat menghubungi PIC ya, PIC masing-masing pada satuan kerja sebagai berikut: unit eselon 1 pusat, kantor wilayah, perguruan tinggi keagamaan negeri, balai atau PT atau lokadiklat. Ini atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Jadi nanti yang masih ada kendala, tetap misalkan tidak dapat login atau mungkin data tidak ditemukan, teman-teman bisa menghubungi bisa menghubungi satuan kerjanya masing-masing. Nah, terus mungkin teman-teman juga bisa cek dulu ya. Jadi kemarin waktu di pendataan tenaga honorer itu teman-teman itu masuk nggak sih ya. Nah, di sini kita juga sudah memberikan informasinya. Bagaimana sih cara melihat tenaga honorer ini sudah masuk di database BKN atau belum. Nah, mungkin yang sebelumnya ya, mungkin teman-teman juga harus cek teman-teman ya, apakah teman-teman itu kemarin sudah masuk di dalam database honorer ASN di Kemenak atau belum ya. Jadi yang terkendala misalkan data tidak ditemukan ya, tentunya teman-teman cek dulu ya. Jadi kemarin waktu pendataan di BKN itu teman-teman sudah terdaftar apa belum sih sebagai sebagai pegawai non ASN di Kemenak atau belum. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di sini, kita sudah sertakan ya untuk data non ASN di kemarin di BKN ya tahun 2022 kemarin, sehingga
Kalau mungkin datanya belum ada ya di database BKN, ya tentunya di PDM ini enggak ada ya. Itu teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Mungkin bagi rekan-rekan nanti yang belum berhasil ya, bisa tuliskan aja di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, koordinasi dengan satuan kerja masing-masing di wilayah Anda. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga nanti ke depannya ya, tenaga honorer nanti bisa sesuai informasi, nanti bisa ikut P3K ataupun CPNS dan bisa menjadi ASN di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.